Sahabat tahu tidak, kata dasar saji apabila diberi imbuhan me dan kan menjadi menjanjikan. Mengapa tidak mensajikan? Untuk mengetahui jawabannya, tonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bahasa, salam literasi. Sahabat bahasa, pertanyaan di awal video tadi merupakan salah satu dari proses terjadinya morfologis. Saya Rizan Akbar dengan NIM 2301640 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia akan menjelaskan tentang proses morfologis. Menurut Chayer, proses morfologi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu afiksasi, yang kedua reduplikasi, yang ketiga komposisi, dan yang keempat observiasi. Afiksasi adalah sebuah proses pembubuhan afiks pada sebuah bentuk dasar, atau afiksasi juga disebut dengan imbuhan. Terbagi menjadi 4 yaitu prefiks, sufiks, infiks, dan konfiks. Yang pertama yaitu prefiks. Prefiks adalah sebuah afiks yang diimbuhkan di depan bentuk dasar. Bentuknya yaitu me dan be. Contohnya pada kata memakan dan bekerja. Yang kedua yaitu sufiks. Sufiks adalah afiks yang diimbuhkan pada posisi akhir bentuk dasar. Bentuknya yaitu an, nya, kan, dan i. Contoh katanya pada makanan, kehujanan, bersamanya, dan menemui. Yang ketiga yaitu infiks. Infiks adalah afiks yang diimbuhkan di tengah bentuk dasar. Maksudnya, infiks ini adalah imbuhan yang disisipkan. Bentuknya yaitu L, M, R, dan in. Contohnya pada kata telunjuk. Kata dasar dari telunjuk ini adalah tunjuk, karena diberi infiks sisipan menjadi telunjuk. Yang kedua yaitu jemari, dari kata dasar jari, diberi infiks sisipan menjadi jemari. Yang keempat yaitu konfiks. Konfiks adalah gabungan afiks yang berupa morfem terikat atau terikat dengan konsonan K, P, T, dan S. Bentuknya yaitu menye, meng, mem, dan men. Contohnya pada kata mengurangi. Kata dasar yaitu kurang, karena K adalah termasuk konsonan dari KPTS tersebut, maka diberi konfiks menjadi mengurangi. Yang kedua memerah susu. Kata dasar dari perah diberi konfiks menjadi memerah. Yang ketiga yaitu menulis. Kata dasar dari tulis diberi konfiks menjadi menulis. Yang keempat yaitu menyurati. Kata dasar yaitu surat diberi konfiks atau gabungan konsonan S menjadi menyurati. Begitupun dengan video di awal tadi, menyajikan. Kata dasar dari saji diberi konfiks gabungan karena saji konsonannya termasuk KPTS dari S, maka menjadi menyajikan. Yang kedua yaitu reduplikasi. Reduplikasi adalah proses morfemis yang mengulang bentuk dasar secara keseluruhan, sebagian, maupun perubahan bunyi. Reduplikasi ini terbagi menjadi 4 juga. Yang pertama yaitu secara utuh, sebagian, berimbuhan, dan berubah bunyi. Yang pertama yaitu secara utuh. Maksudnya pengulangan kata dasar memang utuh tanpa ditambah oleh imbuhan ataupun pengulangan yang ditambah-tambah. Contohnya yaitu pada buku-buku ataupun retak-retak. Yang kedua yaitu sebagian. Maksudnya pengulangan proses morfemis ini menambah ataupun mengulang kata dasar dengan sebagiannya. Contoh dari kata bersiap menjadi bersiap-siap, dari kata membaca menjadi membaca-baca. Yang ketiga yaitu berimbuhan. Proses reduplikasi ini yaitu menambahkan imbuhan di akhir maupun di awal. Contohnya yaitu orang-orangan, buah-buahan, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu berubah bunyi.
Reduplikasi ini adalah mengulang bentuk dasar, namun pengulangannya tersebut berubah bunyi dari bentuk dasar tersebut. Contohnya, bolak-balik, gerak-gerik. Yang ketiga yaitu komposisi. Komposisi adalah hasil dari proses penggabungan morfem dasar dengan morfem dasar, bebas, maupun terikat. Contoh dari komposisi ini adalah rumah makan, meja tulis, dan kursi goyang. Yang keempat yaitu abserviasi. Abserviasi adalah proses penanggalan bagian-bagian leksem atau gabungan leksem sehingga menjadi sebuah bentuk singkat, tetapi maknanya tetap sama dengan bentuk utuhnya. Abserviasi ini bentuknya nanti berupa menjadi penggalan, singkatan, ataupun akronim. Contoh dari abserviasi itu adalah perpus. Perpus ini adalah bentuk utuhnya yaitu perpustakaan. Namun, karena mengalami proses morfologi yaitu abserviasi, disebut menjadi perpus. Yang kedua itu labor, dari laboratorium, disingkat ataupun diberi penggalan menjadi labor. Dan KKN adalah akronim dari kuliah kerja nyata ataupun bisa menjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tujuan dari adanya abserviasi ini adalah apabila dalam penyebutan yang terlalu panjang kita akan kesulitan, maka adanya abserviasi ini adalah memudahkan kita ataupun pembaca dalam penyebutannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa proses morfologi ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu afiksasi adalah pengimbuhan morfem, yang kedua yaitu reduplikasi pengulangan morfem, yang ketiga komposisi yaitu penggabungan morfem, dan yang keempat yaitu abserviasi adalah penyingkatan morfem. Nah, sahabat bahasa, demikianlah penjelasan tentang proses morfologis. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.